Kira-kira Anabul boleh nggak sih puasa? Hewan boleh dipuasakan dengan catatan tidak terlalu lama. Hewan masih bisa tahan lapar tapi tidak bisa tahan haus. Selamat sore semuanya. Sore di ulang tahun yang ketiga harus semangat ya. Tadi semua pada heboh nih, ada yang pakai kostum badut. Ini harus kita apresiasi untuk semuanya, yuk. Boleh minta tepuk tangan untuk kita sendiri. Iya, kita juga harus apresiasi juga untuk Pet Kingdom yang sudah menyediakan tempat buat teman-teman semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi perkenalkan, saya Dokter Hewan Radian dari Radian Pet and Care. Jadi saya seorang praktisi fokus di pet animal dan juga exopet termasuk ikan. Saat ini punya 16 klinik yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Timur dan juga Sumatera Selatan. Jadi seperti itu. Boleh minta tepuk tangannya. Udah ada 16 cabang ya, Dokter Radian Pet and Care ya. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan aja Dokter Radian nih. Kita mau membahas kita sebenarnya tuh Anabul kita tuh boleh nggak sih berpuasa gitu kayak ikut manusia gitu. Coba dijelasin ke teman-temannya semua. Oke, baik. Kira-kira Anabul boleh nggak sih puasa? Ini salah satu pertanyaan yang sering juga ditanyakan. Jawabannya boleh dengan tujuan kesehatan. Kesehatannya seperti apa? Jadi ada beberapa case hewan harus dipuasakan dengan tujuan kesehatan. Yang pertama, ketika Anabulnya sering muntah, baik muntah karena kekenyangan, mau muntah hairball, ataupun karena sakit, puasa dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk mengistirahatkan lambung. Sama seperti kita, kalau kita mual, kita muntah, dipaksa makan minum, pasti akan semakin mual. Hewan pun sama. Yang kedua, dalam kondisi akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, khususnya biasanya pengecekan kadar gula darah, kadar kolesterol. Nah, jadi nggak cuma manusia ya, Anabul juga terkadang diperlukan pemeriksaan darah, termasuk gula darah. Gula darah biasanya hubungannya dengan diabetes, karena anjing kucing juga bisa terkena diabetes, apalagi kucing. Tingkat diabetes bisa sampai 80% karena faktor pakan. Kalau untuk Anabul kita berpuasanya tuh berapa jam? Atau misalkan 3 jam aja, 5 jam aja gitu dong. Pertanyaan yang menarik, puasanya berapa lama sih? Untuk kasus yang pertama tadi untuk kasus muntah. Pada kasus muntah yang disebabkan karena hairball atau karena sakit, biasanya anjurannya selama 4-6 jam, baik makan maupun minum. Kalau semisal mau pemeriksaan lab darah, itu tergantung tujuannya nanti mau cek apa. Biasanya minimal 4-6 jam. Puasa karena mau operasi, itu puasa makan 4-6 jam. Puasa minum bisa 6-8 jam. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi rata-rata 4-6 jam. Kalau kita berbicara tentang liburan lebaran, ada 2 kemungkinan yang akan dilakukan oleh pet owner. Yang pertama, hewannya dibawa perjalanan jauh. Yang kedua, hewannya dikip. Entah dikip itu tetap di rumah atau dititipkan di pet hotel. Betul ya? Tips yang pertama untuk teman-teman yang membawa hewannya mudik. Yang pertama, hewan boleh dipuasakan dengan catatan tidak terlalu lama. Hewan masih bisa tahan lapar tapi tidak bisa tahan haus. Puasanya berapa lama? Maksimal banget 6 jam. Idealnya 4 jam. Jadi semisal contoh perjalanan mudik 6 jam perjalanan, apakah boleh nggak dikasih makan minum selama perjalanan? Boleh. Hanya saja saran saya untuk menghindari dehidrasi perjalanan, mungkin karena stres,
Di kandangnya itu dikasih buah-buahan yang mengandung banyak air, jadi dia bisa jilat-jilat. Contoh sederhana yang bisa kita berikan adalah timun. Atau kalaupun mau dikasih minuman apa boleh? Boleh, tapi dikasih minumnya pakai botol gantung, jadi airnya nggak tumpah kemana-mana. Tapi kalau makanan baiknya dikip dulu, ngasihnya nanti aja, karena dia masih bisa tahan lapar sampai 24 jam. Yang penting jangan dehidrasi. Kalau dititipkan bagaimana? Namanya dititipkan pasti ada resiko. Resiko sakit, resiko tertular pesakit. Mau sesteril apapun potensi penyakit pasti ada. Zaman Covid kemarin aja yang nggak kemana-mana dalam rumah aja bisa kena Covid ya. Apalagi hewan yang notabene sebersih-bersihnya hewan tidak akan sebersih manusia. Vaksinasi sifatnya adalah wajib. Jadi dicek kembali buku vaksinnya, status vaksinnya masih aktif atau belum. Jika sudah waktunya pengulangan, harap segera dilakukan pengulangan vaksin. Yang kedua adalah obat cacing. Cacing tidak bisa diduga-duga dia akan parahnya kapan. Salah satu pemicu cacing kondisinya makin parah, dia tingkat stres yang tinggi. Namanya dititipkan, tingkat stres pasti akan naik, imun turun. Mungkin dia awalnya cacingan, tapi jumlahnya nggak banyak. Karena imun turun, berkembang biaknya akan lebih cepat. Cacing muncul, diare, dia juga bikin kondisinya makin menurun. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Baiknya diberi obat tetes kutu. Kutu sumbernya dari mana-mana. Kadang ada hewan penitipan satu bawa kutu nggak kelihatan, mungkin kutunya cuma satu. Kan kutu bertelur bisa sampai ratusan ya, bahkan ribuan. Dalam hitungan hari menetas, kita nggak tahu kapan kena. Bisa jadi waktu datang dia nggak kutuan, pulang kutuan. Itu pun sangat sulit diminimalisir meskipun dengan screening dokter hewan. Karena kadang keselip, namanya kutu kan hewan kecil ya ukurannya. Dan tips yang terakhir, diberikan imun booster biar kondisinya tetap stabil. Semisal hewannya suka dengan mainan tertentu yang sering diajak dia main, mungkin punya boneka atau bantal khusus yang sering dia pakai, bisa dibawa dititipkan di sekalian di tempat pet hotelnya. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan.